and you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as dapat kiriman lagi dari Mas Triyono yang ada di Semarang dan Mas Aris yang ada di Subang. Oke ya, ini dari punyanya Mas Aris dulu. Ini dua tipe ini perusahaan sama-sama di total, tapi dari kronologi yang berbeda. Oke, langsung buka ya. Ini punyanya Mas Aris yang ada di Subang. Ya, saya baru kali ini dapat kiriman STB merek ini, merek Polytron. Ya, udah terlihat ya, sangat jarang nih STB ini. Ada trouble, ada harga, ada kualitas. Oke, nggak perlu saya panjang lebar tentang itu ya. Kita cek nanti, kita lihat dalamnya ada nggak segel. Ya, ini kronologi tancap adaptor langsung keluar asap. Ya pastilah ada komponen yang kebakar, nanti kan dilihat nanti. Saya juga baru buka tipe ini untuk arsitekturnya dalam sama enggak ya dengan STB yang itu yang umum. Kalau secara material dan lain-lain oke lah, STB ini semua terlihat bahannya berkualitas. Untuk tata letak komponennya pun juga itu beda jauh dengan STB yang merek-merek umum. Ini kan merek ya dari vendor ternama lah. Nah, ini kita teliti dulu bagian mana sih tadi yang mungkin keluar asap itu di apa. Nah, ini udah kelihatan juga sama, ada di SOT nya, ada di DC-DC converternya. Nah, nanti sama nggak ya ini saya pasang nanti pakai partnya yang STB yang biasa saya pegang. Pastilah kalau udah terbakar seperti ini saya nggak perlu itu ya, nggak perlu cek-cek, langsung saya lepas dulu, nanti saya langsung ganti dan hasilnya gimana. Masih sama pakai 2 SOT dan satu itu converter SMD untuk tegangan 3,3 mungkin ya, kalau sama ya 3,3 dan 1,2 dan satu lagi ada 1,8. Nah, ini jelas kebakar ya, ini yang keluar asap berarti yang ini komponen ini. Nah, cuman letaknya ada beda, dan ini ada yang unik nih, chipset tidak pakai pendingin. Berarti jelas nih untuk STB ini itu enggak begitu panas. Ya, langsung lepas ini ya, selama masih bisa pakai itu, pakai solder, nggak perlu pakai head blower, karena head blower juga panasnya bisa merambat kemana-mana untuk komponen, untuk alat elektronik seperti ini. Nah, sampai udah pecah dan rontok, bakar kan. Nah, untuk lepas komponen yang rapat seperti ini dibiasakan pakai itulah, pakai arbus atau pakai plug, biar timah nggak kemana-mana. Ya, nanti kan ini letak tegangan 3,3 dan 1,2 kan belum tahu nih sebelah mana kan, belum ada skematik ya, kita harus manual lah, harus raba-raba tegangannya di sebelah mana ya, yang 1,3. dan ini saya cek juga enggak ada yang panas.
Ya seperti itu, konslet kan identik dengan panas ya. Kalau ada konslet pasti ada panas yang agak berlebih di setiap komponen. Ini tidak ada. Dan ini langsung saya tes tegangannya. Nanti kalau terlihat kan, kalau 3,3 nya ada, berarti yang sebelahnya jelas 1,2 ya. Tapi kalau 3,3 nggak ada, otomatis 1,2 juga nggak ada, karena enable nya dari itu SOT yang 3,3. Ya, saya cek tegangan input dari adaptor dulu. Oke, kalau tidak ada tegangan drop ataupun turun dari 5 volt, berarti kemungkinan besar dan tidak ada short ya. Jadi yang short cuma ada di SOT nya. Ya penting ganti dulu lah punya partnya yang biasa saya ganti di STB yang lain sama enggak ya. Ini saya buktikan ya di sini ya. Ini LED standby, kalau 5 volt ada pasti LED nyala, cuma nanti biasanya dia tidak mau on kalau ada tegangan yang belum sesuai. Kayaknya belum saya ganti, baru saya lepas tadi yang kebakaran. Ini 3,3 nya ada, otomatis sebelahnya itu harusnya 1,2. Nah yang sebelah ini harusnya 1,2 lah. Ya untungnya masih sama lah, ini buat itulah, tegangannya juga masih sama, juga model komponen SOT nya juga sama. Nah ini saya ganti nih, pakai yang biasa saya ganti di STB yang sering saya pegang. Nah ini kalau masang seperti ini nih buat yang baru belajar ya. Nah, ini kan tuh rapat tuh, ada komponen-komponen mendukung kecil-kecil sebelahnya. Kalau kita udah pakai itu, udah pakai arbus ataupun plug, itu timah nggak bisa rapi lah, nggak bisa rapi, dan kadang juga nempel-nempel di komponen sebelahnya kan bahaya juga, bisa konslet. Nah ini saya pakai ini, saya coba solder tadi kurang nyaman, saya tambah lagi plugnya. Nah ini bekas plug kan, kalau tidak kita bersihkan pakai thinner itu, kalau kena debu itu dia nempel semua, jadi habis kita kasih plug ya kita harus bersihkan biar tidak debunya nempel. Oke, ini tinggal langsung tes. Saya juga udah bisa pastikan nggak ada timah-timah yang nempel ke sebelah-sebelah, dan langsung saya tes. Cara langsung gas aja, langsung tes, nanti hasilnya gimana. Nah kalau nanti ada short, ya pasti nih SOT ini kebakar lagi ya. Nah apa-apa lah, langsung saya gas aja, saya ganti langsung. Udah saya cek dulu hambatan dalam. Nah saya pegang-pegang, saya pastikan tidak panas lagi kan. Kalau udah panas ya oke lah, udah ada short. Ini udah nyala LED standby, LED indikator. Nah saya cek langsung nih tegangan berapa nih ya. Udah saya ganti, udah keluar tegangan apa belum. Satu 1,6. Ini kalau harusnya 1,2 nih, tidak boleh lebih dari itu. Kita kan nggak tahu ya tipe ini ya. Ini saya ganti langsung
keluar segitu. Yang penting nggak over lah, buat tas nggak apa-apa tuh, nanti hasilnya gimana, udah nyala apa belum. Ya saya cuma curiga aja di ini, di tegangan 1,2 nih harusnya ya ada tegangan 1,6, ya over dikit lah, tapi aman kalau cuma buat tas nih, buat tasnya aman. 3,3 masih segitu, 1,8 juga keluar. Ini harus nanti di tombol power on tuh LED berubah jadi warna hijau, yang artinya udah bisa on dan nyala harusnya. Nah langsung tes monitor aja lah, ini posisi seperti ini, langsung kita tes ke monitor. Nanti kalau belum bisa on ya saya curiga masih ada di SOT nya, itu tidak cocok ya. Ya untungnya saya udah stok lah buat itu, buat yang lain, maksudnya seri yang lain dari SOT nya, dan untuk dayanya juga beda. Nah udah stok dulu kan, pernah ngerjain laptop ataupun apa kan itu sama. Nah udah saya tekan tombol on tapi nggak mau nyala, ya berarti ini masih standby. Oke ya, ini saya udah ganti lagi. Saya curiga masih tegangan 1,6 itu terlalu over lah, inilah nggak pasti harus tegangannya kurang, lebih pun juga mungkin dia nggak mau nyala, harus pas lah. Nanti saya ganti lagi pakai seri yang lain dan kita pastikan lagi sudah bisa on apa belum. Ya ini kalau banyak yang tanya nih STP apa sih nggak panas, nah apa ya, mungkin ini nih ya, jelas lah dari merek yang ternama, dari chip saja dia tidak pakai itu, tidak pakai aluminium, tidak pakai pendingin, ya otomatis ini lebih dingin nih untuk STP yang satu ini. Ya masih nyala standby, kita tekan tombol on. Nah udah bisa nyala hijau. Oke ya, dari poinnya buat video yang ini itu ada komponen kebakar, juga masih pakai SOT seperti itu, cuma ini beda nih, nggak bisa dipakai seri yang saya pakai di STP yang pernah saya pegang. Itu kan saya pernah kasih keterangan kan dulu, itu kasih keterangan kalau enggak semua STP pakai SOT yang sama tuh bisa, walaupun tegangannya yang dihasilkan harusnya sama. Oke, ini benda-benda channel bisa otomatis oke lah, kan kasusnya cuma kebakar di situ ya, kebakar di komponen SOT. Saya yakin tidak ada masalah di bagian penerimaan. Juga nanti kita coba tekan standby, dia mau standby apa enggak. Nah saya yakin udah normal nih. Oke ya, tadi sambung yang itu, yang satunya punyanya Mas siapa tadi, itu sebab matinya beda sama ini. Yang itu antena sirkuit pendek, kemudian jadi matot ya, jadi mati ya. Nah mungkin itu nanti harus perlu dites di penerimaan.